ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di event ini lanjut. Jadi ada beberapa rangkaian Pak di kegiatan event dari Kepulauan ini. Pertama, kita mulai nanti di tanggal 26 dan 27 itu pengambilan respek atau baju-baju peserta. Itu mulai 2 hari, mulai tanggal 26 dan 27 di halaman gedung Jakarta Kapri samping kiri ini Pak. Selain itu juga ada kegiatan pengecekan kesehatan gratis Pak bagi peserta nanti. Itu yang kami terima kasih Kimia Farma sudah partisipasi untuk membantu bersama nanti dinas kesehatan juga akan membantu sampai nanti putarannya adalah putaran Jalan Wiratno. Ini akan melintasi Buridan 12, Jalan Merdeka, semua akan melintasi beberapa spot-spot destinasi yang kita miliki. Lanjut. Jadi ada beberapa simpang-simpang yang perlu antisipasi untuk petugas baik Satpol PP, Dinas Perhubungan yang kami sudah sepakati. Ada beberapa simpang untuk 10 kilo yang harus kita antisipasi. Mulai dari Yutan, Longgong, simpang ADB semua. Ini sudah secara teknis Pak, kami sudah bahas, tinggal membagi petugas-petugasnya ya Pak. Nanti kami laporkan total petugasnya. Lanjut. Jadi untuk 10 kilo ada 5 metro session pengambilan air Pak. Kami terima kasih juga sudah dibantu Rapel Hidrokoko yang membantu kita untuk pelaksanaan ini. Ada 5 water session untuk 10 kilo. Itu yang pertama itu nanti di Masjid Turki. Yang kedua itu di Rumah Donat. Yang ketiga itu di depan Gedung Lam. Water session keempat di Simpang Gambir. Terus terakhir di refreshment finish nanti itu untuk 10 kilo. Lanjut. Untuk persiapan Pak, ambulan kita bersama Dinas Kesehatan, BPBD, termasuk Kimia Farma membantu. Kita sudah menyiapkan 5 ambulan yang kita standby-kan di masing-masing lokasi strategis yang sudah kita sepakati. Untuk 10 kilo itu memang 10K itu 5 ambulan, yang 5K itu 3 ambulan, posisinya sama di sini. Lanjut. Ini untuk run rute 5 kilo, rutenya sama Pak, yang membedakan 10 kilo. Kalau 5 kilo dia berputar di simpang Rental Wali Kota Lama menuju depan Marinir, masuk sampai putar dan ke Gedung Lam arah ke Jalan Merdeka. Kalau yang 10 kilo tadi dari simpang Wali Kota lurus ya, sampai ke simpang Wiratno, itu putar balik lagi baru masuk ke simpang Lantamal melintasi Jalan Buridan 12. Lanjut. Ini beberapa simpang 5K yang harus kita sudah sepakati, yang nanti kita akan bagi keberadaannya. Simpangnya sama Pak. Lanjut. Untuk water session 5 kilo hanya 3 tempat, itu depan Gedung Lam sama Jalan Gambir, dan terakhir refreshment finish. Lanjut. Personel yang sudah kita persiapkan Pak, totalnya 312 orang. Yang pertama itu adalah marshal atau volunteer checkpoint 50 orang dari Minang, Pak Irfana, panitia intinya ada 50 orang, Polresta Tanjung Pinang itu ada 80 orang, Satpol PP, Kepri 50 orang, terus Satpol PP Kota Tanjung Pinang 24, di subprovinsi 15, BPBD ada 5 orang, BLHK Kota Tanjung Pinang 20, Dinkes Provinsi 3, RSUP 3, RSP Tanjung Pinang Uban 3 orang, Puskesmas Kota Tanjung Pinang 6, Kimia Farma 3 orang, Basnas ada 10, PLN Tanjung Pinang 10 orang, dan kami Dinas Pariwisata ada 30 orang. Jadi total keseluruhan panitia yang nanti akan dibagi di titik-titik simpang itu
ada 312 orang. Lanjut. Ini beberapa mungkin ini desain layoutnya Pak untuk nanti di acara malam ya. Kita sudah siapkan desain layoutnya seperti ini. Nanti hampir 3.000 selalunis berkumpul di dalam sini semua. Lanjut. Ini kira-kira ilustrasi Pak, nanti ilustrasi yang akan menjadi star maupun finish nanti para runner. Lanjut. Ini kira-kira ilustrasi juga itu nanti pakai LED semuanya Pak, tinggal bagi semuanya seperti ini. Nanti catatannya yang tadi saya sampaikan, untuk pembangunan daerah kita harus konsisten. Jam 17.00 itu kita harus tutup di depan ini semuanya, hanya membuka jalan yang di simpang pelabuhan. Lanjut. Ini nanti ada yang UMKM-nya di sudut kita, yang samping itu panitia. Disitulah yang kami minta bantu dinas sosial, BPBD, termasuk ada beberapa panitia dari Kimia Farma dan lain untuk meletakkan untuk tes cek kesehatan dan lain-lain. Lanjut. Jadi kira-kira ini baru rencana tentatif aja, mungkin aktif nanti kalau disepakati nanti ini pembukaan. Kita nggak MC Mayor Kudus Raya doa, langsung kita masuk start 10 kilo dulu, terus masuk start 5 kilo. Untuk mengisi itu kita ada hiburan. Mungkin diperkirakan 24.5 sudah finish di pengalungan medali di 5 dan 10 cup. Terus jam 21.15 tidak ada sambutan. Tapi nanti ini fleksibel saja, masih kita ini baru ancaman. Baru nanti pembagian hadiah, kira-kira mulai pembagian hadiah itu mulai 21.30. 21.45 itu sudah selesai hiburan semuanya sampai selesai nanti pukul 23.00. Lanjut. Izin Pak Gubernur, mungkin itu persiapannya sebenarnya sudah matang, tinggal kami teknisnya bersama Pak Iwan, Disub membagi di simpang-simpang tadi yang berada Pak. Karena lalu lintas malam itu kemarin kami cek memang cukup ramai ini. Kami terima kasih Pak Camat, Pak Lurah sudah karena kawasannya kawasan Pak Lurah dan Pak Camat, kita sama-sama tinggal paling teknis membagi di simpang-simpang itu aja. Mungkin nanti disubnya di simpang ini satu, ada satpolnya satu, itu aja tinggal teknisnya. Mungkin itu Pak Gubernur, izin hal yang dapat persiapan, insya Allah sudah fit untuk pelaksanaannya, tinggal ini mungkin teknis-teknisnya saja Pak. Baik Pak, mungkin itu yang dapat kami sampaikan Pak, nanti sebelum nanti kami harus masukan dan lain-lain. Persiapan dari Kadis Pariwisata, saya kira persiapannya sudah cukup matang ya, sudah cukup baik, hanya tinggal pelaksanaannya saja. Dan saya harapkan supaya kita semua, karena kegiatan ini dilaksanakan di malam hari, agar benar-benar memberikan perhatian sungguh-sungguh. Nah, kenapa maraton ini kita laksanakan di malam hari? Karena kita ingin melibatkan para wisatawan mancanegara kita. Saya kira 200 orang itu sudah cukup banyak, sudah cukup bagus ya. Dulu saya waktu bupati itu pertama menggelar Tour de Bintan sepeda itu, pesertanya mulai dari 150 peserta. Ya, jalan kita pun terbatas, belum ada jalan lintas barat apa semua. Tapi karena kesungguhan kita, IO-nya juga melihat keseriusan kita, maka 2-3 tahun berikutnya pesertanya sudah di atas 1.000 orang asing dari 43 negara di keliling the whole of Bintan, semua pulau Bintan ini, dengan kalau tidak salah sekitar 270 km 2 hari. Nah, jadi ini memang kita jadikan starting point buat kita. Nah, kenapa tidak pagi hari? Kalau pagi hari sudah biasa. Maka kalau malam hari ini bagi orang asing luar biasa. Ngapain lari malam-malam hari? Nah, jadi
Jadi memang kalau mau melibatkan orang-orang asing lebih banyak itu buat yang spesifik ya, yang tak dibuat orang kita buat. Walaupun Monran sudah banyak, dulu di Labi juga sudah ada, tapi belum mulai lagi, maka kita coba nanti lakukan di Tanjung Pinang. Nah, karena ini pertama di Tanjung Pinang, kemarin kita udah uji coba di Penyengat, ya lalu pesertanya waktu itu 600-an aja karena terbatas jalannya, maka ini mesti sukses. Nanti selesai pelaksanaan ini kita evaluasi. Kalau BTN ini sukses dan punya atmosfer tersendiri, saya yakin BTN akan menyediakan ke depan anggaran yang lebih besar. Ini anggarannya masih kolaborasi. Sebagian BTN, sebagian dari kita. Ya. Nah, jadi bisa jadi ikon event wisata. Nanti bank-bank yang lain kita coba satu persatu, mungkin ada event-event khusus yang kita kembangkan. Sebagian di Batam, mungkin di Karimun, tapi sebagian besar di Tanjung Pinang, ibu kota. Nah, kemudian beberapa hal ingin saya tanyakan. Pertama, karena ini melewati berbagai rute, ada yang 5 km, 10 km, nanti tolong dijelaskan berkaitan dengan sarana penerangan lampu jalannya. Satu. Yang kedua, biasanya orang bersemangat kalau maraton itu kalau penontonnya banyak di kiri kanan jalan, maka ini supaya disosialisasikan, masih ada waktu beberapa hari agar masyarakat di mana rute-rute itu para runner maraton ya, nah masyarakat juga keluar dari rumahnya menonton gitu supaya lebih semangat. Biasanya di depannya kan ada patwalnya ya, yang penting miu-miunya bunyi aja orang udah keluar juga lah. Gitu Pak Iwan. Saya sebenarnya kemarin ingin malam ini juga kita gunakan momentum ini untuk launching Car Free Day kita di Gurinda. Nah, tolong itu juga dibahas. Jadi malamnya kita maraton, besok pagi orang bisa Car Free Day di situ. Ya, mungkin Car Free Day-nya nanti jalan di situ ditutup di gedung daerah itu. Yang mau ke pelabuhan dia ke pelabuhan, yang kesini nggak boleh. Itu dijaga di situ untuk tahap awal. Kan jalan alternatif banyak bisa. Nah, kita mulai Car Free Day-nya dari Gurindam sampai ke ujung sana di Koderal itu apa? Angkatan Laut. Sekarang apa namanya? Koderal kan di Batam. Armada. Armada 1. Karena berganti-ganti terus itu. Ya, sampai ke sana. Jadi jalannya panjang. Supaya pagi-pagi juga kan nanti penjual-penjual UMKM bisa juga yang jual-jual SS itu bisa hidup lah gitu ya. Nah sekaligus nanti minggu depannya kita betul-betul tegaskan itu UMKM pagi-pagi nggak boleh dia sampah berseliweran di sana sini, mendidik juga orang supaya bersih karena hari Minggu orang Car Free Day di situ. Biasanya saya nggak tahu dari jam berapa sampai jam berapa. Mungkin jam 7 sampai jam 9 atau jam 6 sampai jam 9. Kita buatlah di tempat lain ada, di tempat kita indah sekali karena jalannya tepi laut gitu. Nah kalau bisa malam itu kita launching, tapi kita umumkan dulu. Nah ini kalau bisa ada TVRI, ada RRI itu juga banyak didengarin orang tuh di mana-mana ya. TVRI kita silakanlah kalau bisa juga buat dialog lah di situ. Nah Monran ini, jadi ini ya kita dapat berkah, BTN juga dapat berkahnya ini Pak gitu, sekaligus bisa sosialisasi programnya. Nah jadi tadi soal penerangan, kemudian supaya massa juga bisa menikmati, tidak harus semua kumpul ke sini tapi di depan rumahnya di tepi jalan masing-masing. Dan hadiah segitu tuh biasa lazim. Oh ya, nanti ke depan kita pikirkan. Karena ini nggak ada APBD-nya ini Pak, kita cari duitnya sama Pak Hasan nambah selain dari BTN ya.
Nanti ke depan kalau hadiahnya bisa lebih besar, uang tunainya bisa lebih ini, kita bisa buat lebih kategorinya lebih macam-macam lagi gitu. Sekaligus kalau sudah munran ini ada tiap tahun, ini pasti Pemko sama Pemprov kerjasama ngidupin semua lampu-lampu jalan yang selama ini mungkin sudah mati gitu ya. Nanti kita akan kerjasama Pemko ngidupin tahun depan dengan APBD. Masyarakat bisa ikut menikmati juga dengan adanya ini. Sama lah kalau tur de Bintan ya, di Bintan itu lubang-lubang semuanya kita tutupin tuh bagus-bagus. Masyarakat menikmati juga, jalan jadi bagus dan tidak berlubang-lubang. Jadi event wisata itu pasti memberikan nilai tambah lain lah selain ekonomi ya buat masyarakat, terutama ya perbaikan infrastruktur lah. Nah, saya kira itu aja dari saya, dan mungkin nanti Pak Hasan bisa jelaskan, nanti bicara teknis selanjutnya Pak Kadis bisa pimpin, saya masih ada 2 rapat lagi di belakang ya, dan mungkin bisa berikan tanggapan. Terima kasih, mungkin dari BTN juga. Silakan. Terima kasih Pak Gubernur arahannya. Mungkin nanti sebelum dari BTN itu tadi terkait kami laporkan Pak. Oh iya, saya mohon bantuan juga, nanti kalau biayanya nggak ada saya bantu lah ya. Untuk yang arah ke mana? Ke Gurindam, untuk Car Free Day itu dibuatkanlah anunya sedikit nanti ya, gerbang tak usah gerbang sederhana aja, supaya saya tugaskan PU aja ya, pakai triplek apa cat bagus Car Free Day, starting Car Free Day Tanjung Pinang gitu umpamanya, tanggalnya sekian kayak bulat gitu tanggal, supaya masyarakat yang nonton malam itu juga tahu besok ada mulai Car Free Day. Buat waktunya sekali, jam sekian sampai jam sekian. Nanti kita launching aja. Oke ya, silakan. Terima kasih Pak Gubernur. Izin Pak Gubernur kami laporkan. Kami terima kasih terutama kepada OPD terkait yang membantu dalam event ini. Kami terima kasih, dan kami jujur memang Pak ada sedikit kami di anggaran kami untuk snack dan apanya itu kami sudah siapkan untuk panitianya Pak, untuk 312-nya. Memang yang lain selama ini juga teman-teman OPD cukup kolaborasi Pak setiap event-event kita. Yang kedua Pak, terkait penerangan kami sudah koordinasi dengan PUPR Kepri, termasuk PUPR-nya Dinas Perhubungannya Kota. Memang ada beberapa lampu yang masih gelap Pak, terutama di Simpang Sadap itu Pak, di atasnya Pak. Ada tiangnya, ada lampunya. Ada lampunya Pak, cuman mati. Yang lain ada tapi sudah dibantu. Terus sama di dari Rumah Donat itu sampai ke Simpang Lantamal